Asosiasi Pengusaha Mie dan Bakso Indonesia, APMISO, menyambut hangat kedatangan calon wakil gubernur Jakarta, Rano Karno yang akrab disapa Sidul di Kampung Teratai, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, pada hari Minggu tanggal 22 September 2024. Kedatangan Rano Karno bertujuan untuk mendengar langsung keluhan para pedagang bakso serta masyarakat sekitar, yang berharap adanya perhatian lebih dari pemerintah terkait permasalahan yang mereka hadapi sehari-hari. Dalam kesempatan itu, Rano Karno menyatakan bahwa setiap daerah memiliki permasalahan yang berbeda. Di Kampung Teratai, salah satu keluhan utama yang disampaikan oleh para pengusaha mie dan bakso adalah sulitnya mendapatkan pasokan daging. Meskipun ada badan usaha milik daerah BUMT yang seharusnya membantu distribusi, pengusaha mengeluhkan bahwa daging lokal, yang lebih murah dibandingkan daging impor, semakin sulit ditemukan. Rano Karno menambahkan bahwa salah satu penyebab langkanya daging lokal adalah terbatasnya bibit sapi yang tersedia di pasaran. Ia tidak berjanji, tapi akan berusaha mencari solusi untuk mengatasi permasalahan ini dengan meningkatkan produksi daging lokal serta memperkuat kerjasama dengan BUMT dan pemasok lokal, sehingga para pengusaha bakso dan mie dapat terus menjalankan usahanya dengan lebih baik. Ya, artinya alhamdulillah semakin saya berjalan menyusuri Jakarta semakin saya paham permasalahan. Memang setiap wilayah punya permasalahan yang berbeda. Seperti di sini, ini kan asosiasi pengusaha bakmi dan bakso. Besar mereka ini, anggotanya yang terdaftar barangkali Jakarta saja 20.000. Besar. Mereka punya masalah. Masalahnya apa? Sekarang adalah daging untuk pembuatan bakso. Tadi disampaikan Pak, di sini ada BUMT juga bergerak dalam bidang daging, tapi tidak bisa mensuplai. Nah, ini kan buat saya aneh. Kenapa nggak bisa mensuplai? Apakah sumber dagingnya memang kurang, atau memang stoknya nggak ada? Memang tadi disampaikan Pak, memang kita jauh lebih bagus kalau dagingnya itu adalah lokal, bukan diimpor. Kalau impor kan tentu mahal. Cuman situasi kalau lokal ini kan kadang-kadang bibitnya juga terbatas. Kita bisa terukur kalau misalnya pas lagi ya Idul Adha. Itu kan kiriman bisa dari Bali, dari NTT, segala macam. Kurang sebetulnya. Nah itu harus kita pikirin. Nah jadi tadi sambil lalu saya dengar itu, punya pemikiran aja, ini satu potensi bisnis loh yang bisa berkembang, bisa dibesarkan. Harusnya BUMD bisa menjadi bahasan, menjadi supplier yang paling dekat, misal seperti itu. Tadi Bang Dul sempat menyebutkan ada sinergitas antara dengan program Prabowo ke depannya. Bukan, kan gini, kan ada program makan bergizi gratis. Pun pasti akan mempunyai komponen daging. Bayangin loh, populasi sekolah jauh lebih besar dari daging dari ini. Artinya satu saat akan masalah juga. Nah makanya mereka, Pak gimana kalau sekarang kita bikin bakso ikan? Itu salah satu terobosan. Cuman kan kita kan kebiasaan kalau bakso pasti daging sapi kan gitu. Saya tadi bilang, kebetulan saya waktu di Banten di daerah Marimping itu, saya membina sebuah UMKM produksi daging ikan, bakso ikan. Nah memang beda kalau begitu makan, artinya kita harus jujur, ini bakso ikan loh, bukan daging sapi, misalnya seperti itu. Tapi ini bagian terobosan yang harus dilakukan. Karena satu saat, pasti sudah kita berikan. Karena berebutan negara ini. Daging ini kan komponen yang orang butuhkan. Nah jadi tadi saya katakan, hati-hati loh, bukan berarti masalah program itu nggak bagus, cuman artinya ini kan akan berkurang suplainya kan. Nah, jadi itu, jalan keluarnya harus bikin ciptakan. Yang dibilang misalnya daging ikan tadi gitu. Jurnalis TV Desa melaporkan dari Jakarta.